Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada adab yang pertama yang disebutkan dalam buku ini, talattuf at-talibi ma'asyikh. Talattuf itu sikap santun, sikap lembut seorang thalib bersamaan sang guru. Wa izharul hajati ila ta'limihi, dan menampakkan butuh kepada pengajaran sang guru tadi. Talattuf, ya, menampakkan kelembutan, kesantunan seorang murid bersama seorang guru. Makna dari bab ini ya ikhwan, yaitu sikap seorang thalib sama guru, ya, Ubay sama guru yang ngajari, hendaklah bersikap apa? Talattuf. Talattuf itu lembut, santun, kalam, apalagi yang semakna dengan itu. Ketika bersama seorang guru, jangan songong, congkak, teriak-teriak depan ustadznya. Ay ustadz ini ustadz, setoran gawe, nyuruh-nyuruh baik. Ini kan membangkang. Tidak diperbolehkan seorang thalib seperti itu tadi. Seorang thalib berupayalah menampakkan dianya butuh kepada ilmu. Jangan ustadznya yang nyari. Ayo setoran. Ayo belajar. Ustadznya datang baru nyiap kemeja, nyiapkan tikar, karpet. Di sini disebutkan adabnya, diantaranya diambil pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi sya'ni Musa wal Khadir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keadaan kondisi Musa bersama dengan Khadir. Bagaimana adab Musa terhadap Khadir? Mana yang afdal di sini antara Musa dan Khadir? Abid, antara Musa dan Nabi Khadir, mana yang lebih afdal? Antum tidak tahu? Antum Zaki, Khadir lebih afdal dibandingkan Musa. Antum Ibrahim, Musa. Antum Khadir. Kenapa alasan antum Bilal jawabnya Khadir? Nabi Musa belajar sama Khadir. Nah, itu tadi. Ya, nah. Yang benar adalah Musa lebih afdal dibandingkan Khadir. Musa itu lebih afdal dibandingkan Khadir. Dikarenakan Musa, beliau adalah nabi dan juga rasul. Ya. Dalam keadaan Musa sebagai ulul azmi minar rusul, Musa lebih afdal. Namun walaupun kondisi Musa lebih afdal kepada Khadir, tatkala Musa belajar kepada Khadir, apa yang dikatakan oleh Musa? Qala lahu Musa. Musa mengatakan, hal attabi'uka, apakah boleh aku ngikuti engkau? Bahasa kita Palembangnya, boleh melok ustadz tat. Bahasanya pertanyaan, bukan? Pertanyaan. Apakah boleh aku mengikuti engkau? Ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajari aku. Mimma ullimta rusyda, dari segala sesuatu yang engkau diajarkan sebagai bentuk petunjuk. Lihat di sini.
bahasa yang halus. Musa mengatakan, bolehkah aku ikut kepada engkau? Izin, itu diantara adab, namanya yasta'dzin, izin belajar. Tahu-tahu datang ke pondok pesantren, duduk, tahu-tahu pergi, datang tak diundang, pulang tak diantar, ya enggak? Ini juga termasuk tidak adab dalam talibul ilmi. Payu ngomong, uji kita Palembang ngomong, taat, anak numpang belajar di sini, ya. Boleh ndak nak nginap? Ya, insya Allah diizinkan. Ya, tahu-tahu datang, tahu-tahu balik. Kapan datang, kapan balik? Tahu-tahu ada kardus. Ini kurang tepat dalam menuntut ilmu, ya. Kama syahidtum, ya, qabla ashhur. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Wa hadza adabun rafi'. Ini adalah adab yang tinggi, adab yang mulia. Wa khitabun latif. Khitab itu gaya ngomong yang halus, gaya bicara yang halus. Min Musa alaihissalam, dari Musa alaihissalam, ma'al Khadir alaihissalam, bersama Khadir alaihissalam. Wallahu alam, yang rajih dari khilaf di kalangan para ulama, Khadir adalah seorang nabi. Ini Khadir juga seorang nabi. Ma'a anna Musa alaihissalam afdal minal Khadir alaihissalam. Dalam keadaan Musa alaihissalam jauh lebih afdal dibandingkan Khadir. Walakin hakadha yakunul adab minat talib ma'a syekhihi. Akan tetapi seperti inilah adab dari seorang murid terhadap gurunya. Kadang sebagian salaf di zaman dahulu ketika ada orang menyampaikan hadis, dia dengarkan baik-baik seakan-akan dia belum pernah dengar sama sekali. Zaman sekarang, ya, banyak yang kurang adab. Ustadz jawab pertanyaan, tahu-tahu di sana nyeletuk, melengkapi. Ya enggak? Sudah dijawab, tahu-tahu ada yang ngasih tambahan. Nih, Ustadz, gini, ini. Iya, ada takkib, kalau bahasa Arabnya takkib. Ziyadah. Wala laisa mudarrisan, wala taliba ilmin, hakikatan, nyeletuk. Qala Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fi fawaid hadil kisah, pada faedah kisah seperti ini. Wa minha, kata Syekh As-Sa'di, di antara faedahnya, at-ta'addub ma'al muallim, beradab terhadap seorang pengajar. Ini anak-anak, ya, sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Ada di sini Ustadz Faiz, ada Ustadz Syarif, Ustadz Adam, ada Ustadz Dafa yang ngurus si antum, harus punya adab. Jangan teriak-teriak, kalau ditegur langsung diam. Jangan ngoceh lagi. Ini Ustadz. Udah. Kemudian tidak diperbolehkan seorang talib, kalian adalah murid. Ya. Seorang talib tidak mau disuruh oleh sang guru, disuruh situ bersihkan, angkat, buang, kerjakan. Kemudian juga manggilnya dengan manggil yang bagus, jangan teriak-teriak dari dapur. Ustadz, ikan motong. Ustadznya di sini, langsung deketi situ. Ustadz, itu ikannya motong. Nah, itu tadi. Jangan teriak-teriak, panggil dengan yang sopan. Wa khitabul muta'allim iyahu al-tafa khitabin. Dan khitab seorang muallim kepada guru tadi, kepada muallim tadi, al-tafa khitabin, dengan khitab yang paling halus. Di qaulihi Musa alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Apakah boleh aku ikut bersama engkau supaya engkau bisa ngajari aku? Kalau bahasanya kita, boleh ndak Ustadz, ana izin bisa belajar di sini? Nah, itu bahasanya. Fa akhrajal kalam bi suratil mulatafa wal musyawarah.
Musa mengeluarkan kalam, mengeluarkan ucapan dengan bentuk mulatofah, kelembutan, wal musyawarah, dengan bentuk musyawarah. Itu langsung apa? Ngomong enggak? Enggak. Dia minta izin dulu, musyawarah, tanya dulu. Boleh enggak? Bahasa yang halus. Kadang sebagian nanti akan ada adab seorang talib butuh untuk istisyarah, minta pendapat kepada seorang guru. Pindah pondok pesantren, yasta'dzin, keluar, yasta'dzin. Wa annaka hal ta'dzan li fi dzalika amla? Bahwasanya engkau, apakah engkau izinkan aku dalam perkara tersebut ataukah tidak? Lihat bahasanya, maknanya tadi ya, adab dari Al-Quranul Karim. Wa iqraruhu bi annahu yata'allam minhu. Wa iqraruhu, dan pengikraran dia. Pengikraran siapa? Musa. Bi annahu yata'allam minhu, bahwasanya Musa ingin ikut tadi, tujuannya apa? Yata'allam minhu, untuk ngambil ilmu. Ini luar biasa. Ada orang ya ingin murafaqatul ustadz, murafaqatul syekh, ya, dia ta'allam minhu, untuk belajar darinya. Itu orang yang luar biasa. Di sana ada kadang orang cuman ngawani ustadz, ngawani syekh, bukan dia mau belajar ya, cuman pengen tenar-tenaran. Masya Allah, itu seesannya ustadz, itu orang dekatnya ustadz. Tidak ada manfaat kalau orang dekat tapi tidak bisa mengambil faedah. Kedekatan seorang ahli, seorang talib bersama seorang syekh, kalau dia tidak mengambil faedah dari syekh tadi, tidak ada faedahnya. Bi khilafi ma alaihi ahlul jafai wal kibri, berbeda dengan orang-orang yang ahlul jafa, orang-orang yang mempunyai kekakuan, wal kibr, kesombongan. Bagaimana bentuknya orang yang sombong? Alladzina la yuzhirun lil muallim iftiqarahum ila ilmihi. Ini juga, yaitu orang-orang yang tidak menampakkan kebutuhan mereka kepada ilmu sang guru. Ya ikhwan, kadang ada, ana secara pribadi ya, ini ana buka-bukaan sama antum, kadang ana dapati sebagian ikhwanuna itu kurang merasa butuh ya, kurang butuh. Kadang chatting via WA ya. Bagus, ada sebagian orang yang punya adab, Masya Allah ya. Ustaz, boleh izin tanya? Ana balas ini, silakan. Kadang tanya, tapi bukan bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini gini, bukan bentuk pertanyaan. Kalau yang bagus tuh, Ustaz, mohon ingin bertanya atau izin bertanya, nulis pertanyaan, itu bagus, itu adab. Dan kemanapun antum ingin bertanya, itu bagus. Ini tahu-tahu, Ustaz, makan daging buaya itu halal apa haram? Ini bertanya atau ngetes atau apa, kan bentuknya umum itu kan. Makan daging buaya halal atau haram? Sebenarnya ini bentuk pertanyaan, tapi seakan-akan itu kan ujian. Syarif, makan daging buaya halal apa haram? Bisa, ini pertanyaan kan, tapi kurang ya. Lebih umum kan? Umum itu bisa jadi ini pertanyaan ngetes, bisa jadi ini pertanyaan memang ingin tanya. Berbeda dengan seseorang ketika menulis, ya Ustadz, ana ingin bertanya tentang suatu permasalahan, begini permasalahannya, mohon jawaban antum, atau mohon pencerahannya, mohon ilmunya sebatas yang antum ketahui dalam hal ini tadi. Kan enak, tahu-tahu tanya, dijawab, tanya lagi, dijawab, tanya lagi, fotokan cover kitab, beli baik kitab ini, jazakallahu khairan jawabannya.
Akan ada sebagian yang foto cover kitab terjemahan. Males ana jawabnya. Jepret. Beli banyak tuh ini. Cuman 70.000. Oh ya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, kan dulu ada pertanyaan diajukan sama Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, lajnah mufti Saudi Arabia awal pertama kali. Itu tadi. Hadil mas'alah ma'rufa fi kutubil ilmi walakinnaka kaslan. Sampai di situ jawabannya teh, jawaban fatwanya Syekh Muhammad bin Ibrahim itu. Hadil mas'alah ma'rufa fi kutubil ilmi walakinnaka kaslan wala tab'ats anhu. Engkau pemalas, tidak mau bahas. Itu kalau ulama. Ini juga adab. Jangan menampakkan sok tidak butuh terhadap ilmu. Sama kalian juga, anak-anak kecil ini. Jangan merasa sok sudah hafal Al-Quran, ngaji sudah kayak Qori, kayak Muammar. Tidak butuh dengan pelajaran Iqra. Tidak butuh belajar. Ini tadi tidak pantas seorang talibul ilmi. Yang mondok ke sini, belajar ke sini menunjukkan dia itu kurang ilmunya. Kalau dia banyak ilmu, ndak di sini belajarnya tadi, ngajar di pondok pesantren, ngajar ngaji. Difahami? Ya. Ini anak-anak, apalagi antum masih kecil-kecil. Ya. Tampakkan butuh dengan ilmu, duduk rapi di majelis. Jangan bermain. Dengarkan baik-baik. Antum masih mending ini belajar di Indonesia. Kalau belajar di Yaman, antum di sini ndak ada pipa-pipahan. Kalau ke Yaman dah saro antum di Yaman, disiapkan pipa, itu wajib. Yang ngajar dikasih daftar, dapat daftar gratis sama syekh, dikasih pipa. Antum tahu pipa itu, pipa banyu itu nah, yang hitam itu persisnya. Ada kan pipa banyu PDAM yang hitam kalau nyambung ke perumahan itu, itu persis lah. Tebal-tebalnya saya itulah, besar-besarnya saya itulah. Kadang jatahnya sejak ini, kadang jatah sejak ini. Bukan rotan kecil ego. Itu kalau antum nak belajar di Yaman, tuh anak-anak nakal sedikit dikepuk, antum di sini tidak dikepuk, dikasih makan, tidur dielus, dikepuk-kepuk dulu sama ustadznya, dielus-elus dulu, ya dak? Apalagi lemaknya antum, mandi tinggal mandi. Makanya di sini antum hendaknya punya adab. Lihat kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bal yad'una annahum yata'awanunahum wa iyyahu. Bahkan atau yadda'un. Afwan ya. Bal yadda'un. Bahkan mereka, seorang talibul ilmi tadi, yadda'un. Yadda'un itu mengklaim, mengaku. Annahum yata'awanun hum wa iyyahu. Mengaku bahwasanya mereka itu, ya, para penuntut ilmu bertahun, ya, membantu wa iyyahu, ya, membantu mereka dan gurunya. Jadi merasa dia itu bukan butuh kepada guru, tapi merasa dianya bantu sang guru. Kalau tidak ketik kami, bahasanya gini, kalau tidak ketik kami, ustadz sudah ngajar, nganggur. Merasa dia punya andil gitu loh. Mereka para penuntut ilmu merasa yata'awanun. Beda ya. Yaftakirun itu orang yang butuh. Kalau yata'awanun merasa apa? Merasa mereka punya andil. Ini yang ada di zaman sekarang. Merasa para penuntut ilmu ketika masuk pondok pesantren, mereka merasa pondok ini tidak bisa jalan kalau tidak ada mereka. Bal rubbama dhanna ahaduhum annahu yu'allim mu'allimahu. Ini lebih lagi parah. Ladak nampakkan kefakiran mereka terhadap ilmu sang guru, bahkan mengklaim, mengaku, menganggap mereka ikut andil, berta'awun. Yang lebih parah lagi, sebagian mereka menganggap
annahu yu'allim mu'allimahu, ngajari gurunya. Ya. Itu kalau ustadz itu banyak anak yang ngajarinya. Dulu anak belajar sama dia itu, awal-awal anak masuk pondoknya itu, ustadz itu agak lemah nahunya. Anak ajari. Anak ajari itu tadi. Ngajari Dulu anak pas masuk pondok itu ustadz itu belum hafal Al-Quran. Anak yang tukang tasmi'nya. Anak mentasmi'i. Merasa dia ngajari guru tadi. Ya. Wa huwa jahilun jiddan, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, dalam keadaan dia orang yang bodoh sekali. Merasa lebih hebat. Fadzul lil muallim, merendahkan diri, tunduk, menghinakan diri kepada seorang guru. Wa izharul haja ila ta'limihi, dan menampakkan butuh kepada pengajarannya. Min anfa'i syai'in lil muta'allim, termasuk perkara yang paling bermanfaat bagi seorang guru, bagi seorang muta'allim, seorang murid, pelajar. Menampakkan apa? Menampakkan kebutuhan terhadap sang guru. Ini buahnya besar, ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, seorang talibul ilmi yang mutawadhi, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Kata sebagian salaf, la yanbulur rajul hatta ya'khudha amman huwa fawqahu wa man huwa dunahu wa man huwa mithluhu. Seseorang tidak akan cerdas, tidak akan pintar, tidak akan pandai sampai dia ngambil ilmu dari orang yang di atas dia, senior, atau yang di bawah dia, atau yang setara dengan dia. Ini orang merasa congkak itu seperti itu, merasa lebih hebat. Qultu, kata penulis buku ini, a'adzakallahu ya talibal ilmi, semoga Allah melindungi engkau wahai talibal ilmi, minal kibri wal jafa fi haqqi syekhina khususon, dari sikap sombong dan kaku terhadap hak guru kita khususon, secara khusus, yaitu Syekh Muhammad Al-Imam. Wa fi haqqi masyaikh ahli sunnah umuman, dan pada haknya para masyaikh ahli sunnah secara umum, bal wa fi haqqil muslimina jami'an, bahkan pada haknya kaum muslimin seluruhnya. Ini juga ya ikhwan, anak ingin tanbih seorang penuntut ilmu. Kadang kita ini orang yang paling layak antum untuk bersyukur kepada antum, atau untuk antum syukuri, adalah gurunya antum yang antum belajar di hadapan dia. Antum didik ketika antum berdakwah, tanamkan kepada ikhwan-ikhwan yang di sekitar antum, tanamkan kepada murid-murid antum seperti itu. Kadang sekarang ini terbalik tuh gini. Kadang ikhwan-ikhwan, ya, atau talabatul ilm lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada guru yang mungkin, maaf ya, cuma datangnya setahun sekali pas daurah. Sedangkan guru dia yang mengajari anaknya tadi dari kecil, tidak bisa baca Al-Quran, sampai bisa Al-Quran, sampai hatam Al-Quran. Ya. Ambil contoh misalkan. Ambil contoh dalam realita kehidupan, ya. Ini yang ngajari anak-anak ini si Ibnu punya anak kecil. Ya. Punya anak kecil. Masuklah pondok Darul Hadis, tahfidzul Quran. Yang tadinya tidak bisa ngaji sama sekali, belajar di situ sampai bisa ngaji sampai hatam Al-Quran 30 juz. Ya. Pengajarnya siapa? Pengajarnya Ustadz Idil air hitam. Nah. Ini Idil. Ya, anggaplah anak ini Ustadz Dai Kondang internasional, nasional, ya, kelasnya bukan kelas Saku Kalidoni, kelas Indonesia. Atau ya anggaplah enggak, kalaupun bukan kelas internasional, ya kelas Sumsel lah. Orang enggak ada yang enggak tahu di Sumsel ini tadi. Dai sepuh, dai senior, dai segala macam lah. Kata wong, Idil nak minjem motor.
Antum punya motor Nmax, antum di sana minjem motor, nak kemana? Nak mudik, motor anak ini mogok. Dia tahu kondisi antum, motor nak dipakai juga. Antum kalau kerja bermobil, ya misalkan itu kan, ini contoh. Berbagai macam alasan. Alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Ya benar? Datang ada ustad. Itu tadi. Ini nak minjam mobil. Ini ustad di Palembang. Ustadnya pengen daurah ke daerah Musirawas. Ya, Muratara, Musirawas Utara, ujung lagi itu kan. Bisa akhian pinjam mobil antum ingin untuk pakai be ustad, pakai be. Yang tadi biasanya pagi kerjanya bermobil, tahan bermotor. Karena apa? Karena figur ini tadi. Padahal maaf, anaknya tidak pernah belajar sama ustadz ini, dia pun tidak pernah belajar sama ustadz ini. Kalaupun ikut, paling ikut kajian sebulan sekali. Tapi pengagungannya beda. Itulah namanya kurang bersyukur. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada umat manusia. Dan orang yang paling layak kita bersyukur padanya siapa? Adalah gurunya kita. Itulah rahasianya ikhwan, para penuntut ilmu min tullabi Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i. Antum silakan antum kumpulkan buku-buku karya murid-muridnya Syekh Muqbil. Orang-orang yang pernah di Damaj, antum lihat di muqaddimah selalu beliau menyebutkan rasa syukur mereka terhadap Syekhina Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Udah dibayar. Itu kawannya Nur Hidayat mungkin. Difahami? Itulah bentuknya. Rasa syukur kepada seorang guru itu perkara penting. Namun sekarang udah pudar. Seorang wali santri, seorang murid, kadang kita melihatnya yang senior-senior, ustadz senior, dai kondang, luar biasa. Kalau ustadz itu bertamu, dai kondang, itu apa yang keluar, apa yang ada di dalam itu keluar galau. Ya enggak? Ada ustadz mau makan. Di mana rumah makan yang paling mahal di Palembang nih, Ibnu? Hah? Hiper Said. Cuma BKB itu Pak, ada yang lain dah kira-kira. Seri Melayu. Sekitarnya itu lah ya, tengah kota Hiper Said itu, cuma pinggir Kamang itu. Anggaplah yang lah ya. Nah. Ini ya, kalau ada ustadz senior ini tadi kan, ya. Tapi ustadz ini sama-sama tinggal di Palembang. Sama-sama tinggal di Palembang. Balik kajian, Ustadz kita makan. Set, mampirkan ke Seri Melayu. Set. Apaan ustadz ini yang 8.000? Serba 8.000. Ustadz kita makan. Serba 8.000. Bukan serba 10.000, masih mending. Serba 8.000. Dalam keadaan ini muridnya, anaknya tadi, murid dia dari umur 6 tahun sampai umur 15 tahun hafal Al-Quran. Beda. Ya benar. Ini syekh ya, syahadun. Antum saksikan fenomena seperti ini. Dalam keadaan kita itu layak bersyukur, dan anak tanamkan sama antum. Orang yang layak antum bersyukur. Antum sekarang syabab, uzab. Esok antum punya anak. Orang yang layak antum berterima kasih adalah orang yang paling banyak jasa mengajar mendidik anak antum. Coba antum. Ustadz senior belum tentu bisa didik anak. Buktinya ustadz banyak anak tuh, anaknya di pondok pesantren. Ya pada berat mendidik anak kecil. Ini poin yang paling penting. Cuma kadang ya itu ustadz tahfidz, bukan ustadz senior, ustadz kibar pula, ustadz sigor. Ya enggak? Ya, seperti ini, fenomena seperti ini. Dalam keadaan Islam tidak memandang dia sigor atau kibar, junior atau senior, namun mereka masing-masing guru punya hak untuk dimuliakan layaknya seorang guru.
bal wa fi haqqil muslimina jami'an, bahkan pada hak kaum muslimin seluruhnya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza ardun latifun wa tawadhu'un, ini adalah ardun latif, tawaran yang halus, yang lembut, wa tawadhu'un, dan ketawaduan. Wa ta'ammal hadzal adab min Musa alaihissalam ma'a anna Musa afdal minhu. Perhatikan adab ini yang berasal dari Musa alaihissalatu wassalam, ma'a anna Musa afdal minhu, dalam keadaan Musa jauh lebih afdal dibandingkan Khadir. Wa kana indallahi wajihan, dan dia Musa adalah orang yang wajih, lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala, terbimbing. Wa ma'a dzalika yatalattaf ma'ahu, bersamaan hal tersebut Musa santun, lembut terhadap Khadir alaihissalam. Li'annahu sawfa ya'khudh minhu ilman la ya'lamuhu Musa, dikarenakan nanti dia Musa akan mengambil dari Khadir suatu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Kalau Musa lebih afdol dibandingkan Khadir, beliau pun rela belajar dari orang yang jauh di bawah dia kemuliaan, keutamaannya. Terlebih lagi kita sangat-sangat pantas untuk belajar. Jangan gurui ustadz, ya, jangan sok pinter, karena sebagian orang sok pinter, seakan-akan dia baru buka link itu, link ini, web sana, web sini, sudah seakan-akan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perlu diketahui, tidak semua pembahasan fikih itu ada di versi terjemahan Indonesia. Itu pun yang disampaikan di YouTube segala macam, itu pun juga bahasa versi ustadz masing-masing. Masih banyak permasalahan yang kadang kita tidak ketahui. Lihat di sini, ada faedah dari perjalanan Musa terhadap Khadir. Terkadang ada ilmu yang tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh orang yang dia itu secara global dia lebih mulia. Musa lebih mulia dari Khadir? Lebih mulia. Ternyata ada ilmu yang diketahui oleh Khadir tidak diketahui oleh Musa. Jangan menganggap kesenioran, kepopularitasan seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai itu semua ilmu dia tahu. Bisa jadi ada orang yang di bawah dia itu lebih berilmu. Difahami? Ada ustadz namanya sudah melambung. Ini kalau ustadz ya, sudah melambung, luar biasa. Indonesia tidak ada yang tidak kenal. Ternyata kalau dalam bidang nahu masih pinteran satu ustadz ini tadi, yang tidak dikenal kecuali di wilayah dia. Ada apa enggak? Ada ya kawan. Ada. Dulu di Yaman, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, seorang alim wahidan, sendirian, itu sepakat ya, orang menganggap Syekh Muqbil alim, diakui oleh para ulama. Ada beberapa permasalahan Syekh Muqbil ketika ditanya, beliau mengatakan, "Indak ya Abdurrahman." Engkau ada bisa jawab Abdurrahman? Dijawab sama Syekh Abdurrahman dalam keadaan umur Syekh Abdurrahman baru umur 20 tahun. Syekh Muqbil tidak bisa jawab, Syekh Abdurrahman bisa jawab. Menunjukkan apa? Kealiman seorang alim tidak bisa menguasai seluruh ilmu. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Difahami baik-baik. Kalau kita tidak, ya, kalau mau belajar itu pengen belajarnya ke ustadz senior, belajar ngaji masih plantat pelintut, nak belajar tahsin sama siapa, misalkan ustadz yang terkenal, kalau yang kemarin siapa ya? Syekh Abdul Karim. Belajar baik sama Idil dulu, lulus sama Idil baru masuk Syekh Abdul Karim. Gimana?
Di sama lah di Yaman, tentu tahu di Yaman. Di Yaman itu ada yang penulis buku Aisar itu, mana ya? Aisar itu yang itu nama Fauzi, dia tuh punya sanad, dia dapat sanad, entah ana lupa, jelasnya dia sempat belajar 7 qiraah. Dia itu ada sanad, kalau untuk pengen ambil sanadnya ada sama dia. Dulu kalau mau setoran sama syekhnya itu namanya Majdi Askari. Seingat ana kalau tidak salah Majdi itu sanadnya tuh jalurnya melalui Aiman Aswad. Aiman Aswad tau? Aiman Aswad yang itu ya? Nah, melalui itu kakek sanad apa kayak gimana gitulah, apa gimana gitu, atau gurunya Majdi itu sama-sama dengan satu tabakoh dengan ya apa kalau tidak salah tuh gurunya Majdi satu tabakoh dengan Aiman. Dulu kalau mau setoran sama Majdi sama Fauzi dulu, anak datang ke Yaman pengen setoran, malu-malui, tidak diterima sama Majdi itu. Setoran dulu sama setoran dulu, iqra taqra inda al-akh Fauzi, bacalah dulu di Fauzi, lulus sama Fauzi baru. Kalau tidak lulus sama Fauzi, kita ninda mau belajar karena mau masuk pondok pesantren yang ada di pondok itu program nahunya luar biasa ya, terkenal. Apa misalkan kalau di Indonesia nih ya yang bagus bahasa Arabnya. Ya sebelum masuk ke situ masuklah dulu di sini. Belajar sama nasihin. Ya enggak? Kalau sama nasihin masih geleng-geleng, mundur, mundur, maju, sudah. Daripada kaget balik. Ya enggak? Kapan balik? Dapat berapa? Hai, ternyata pening, pala. Nah, itulah coba dulu di sini. Kapan cak di sini tuh agak kuat, baru naik yang tingkat tinggi. Percuma tempat tingkat tinggi, sudahnya balik. Nah, ini poin penting bagi para penuntut ilmu. Wa fi hadza dalilun. Dan pada permasalahan ini ada dalil anna ala talibil ilmi ayyatalattaf ma'a syekhihi, bahwasannya wajib ala, ingat ya, anna ala, bahwasanya ala talibil ilmi. Kalau sigonya ala itu maknanya apa? Menunjukkan kewajiban ya. Bahwasanya wajib bagi penuntut ilmu ayyatalattaf ma'a syekhihi, untuk santun, kalam, lembut terhadap gurunya, wa ma'a ustadzihi, dan bersamaan ustadznya. Ingat, ustadz itu bukan bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa ustadz, bukan bahasa Arab. Carilah antum di kamus-kamus Arab, enggak ada. Itu bahasa ajab yang diarabkan, yang berubah menjadi bahasa Arab. Istilah namanya apa? Serapan ya, kalau gitu serap ya. Wa ayyu amilahu bil ikram, dan juga ayat ini merupakan dalil wajib bagi seorang talibul ilmi untuk bermuamalah, memperlakukan gurunya dengan penuh kemuliaan, penghormatan, pemuliaan. Qultu wa fi kalami Syekhain Ibnu Sa'di wa Ibnu Utsaimin, pada kalam keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Sa'di, adab katsirah fi haqqi talib ma'a syekh, ada adab yang banyak pada hak seorang talibul ilmi bersama seorang guru. Wahia, yang pertama talatuf at-talib ma'a syekh, sikap santun, sikap kalemnya seorang guru, murid kepada guru. Musyawaratut talib asy-syaikha, musyawarahnya seorang talib kepada guru, ini juga penting. Musyawarah. Khadir mengatakan apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Tad, ana pengen nikah, Tad. Gimana lah menurut antum? Kata ustadznya, nampaknya antum sabar dulu, banyak puasa. Kalau antum nikah, nanti antum tidak fokus belajar. Itu namanya musyawarah. Ya, anak nak pindah, anak nak masuk pondok pesantren, kemana? Jangan diam-diam. Tahu-tahu berangkat. Tahu-tahu lah sampai pondok pesantren. Musyawarah dulu. Ustadz, anak pengen masuk pondok pesantren. Di situ ada di sini adabnya. Yasta'dzina syekh.
Itu bab mana itu? Disebutkan dia ketika dia pindah, disebutkan seorang talib. Nah itu halaman 22. At-talib yasta'dzin syekhahu fi akhdhil ilmi anhu wa fi su'alihi wa fil intiqal ila syekhin akhar. Seorang talib minta izin ke gurunya fil intiqal ila syekhin akhar, ketika pindah ke tempat guru yang lain. Tahu-tahu sana, ini ada murid antum, ini mondok ke sini. Nah, kapan? Ngomong kalau nak pindah. Gitu loh. Musyawarah. Tat gimana tat kalau anak belajar ke sana? Bagus lah menurut antum. Nampaknya antum di sini baiklah. Kenapa Ustaz? Nggak boleh. Anak pernah ya ikhwan pengalaman. Jadi pernah ada di luar kota Palembang ini, anak ada kajian. Ya kebetulan ada ikhwan waktu itu dia lagi ada duit. Anak ada murid waktu itu. Dia rajin agak semangat lah ya. Ikhwan itu tiba-tiba nawari, kalau antum pengen berangkat ke Yaman ya sudah, antum izinlah sama Ustaz Abdurrahman, ana biayai. Itulah untuk mau ditransfer duitnya ke ana. Setelah ana pertimbang, ana ngomong bagus. Setelah pertimbangan ana liatin. Waktu itu ana taruh di suatu wilayah, dia ngurusi masjid baru sebulan, ini masjid tinggal butuh yang lain lagi. Ana ngomong sabar dulu, uruslah dulu masjid ini. Kenapa Ustadz antum melarang ana? Kenapa? Ya sudah, ana belak-belakan karena antum ini susah nurut. Ana ngomong susah nurut antum ini, makanya belum layak antum berehlah dengan para ulama. Antum baru seperti ini sama guru susah nurut. Kalau antum nurut sabar dulu, itu keputusan pada ana. Sudah ana ngomong sama ikhwan batalkan aja, enggak usah, enggak punya adab ini. Nah ini seperti ini tadi penting. Musyawarah. Guru yang tahu dengan keadaan kita. Yang namanya kaidah asal ya, kaidah asal. Kalau memang seorang guru, orang guru tersebut sebelum dia menjadi seorang guru, dia udah nempuh juga ngalami kehidupan muda-mudi, istilahnya pemuda diwarna-warni dalam menuntut ilmu. Ya. Seorang alim itu juga pernah ngalami masa-masa muda, apa enggak? Masa-masa talib. Jadi tahu dengan karakter talibul ilmi. Makanya kata para ulama, al-alim ya'rif al-jahil li'annahu kana jahilan. Orang alim tahu tentang orang bodoh karena dia dulu pernah bodoh. Wal jahil la ya'rif aliman li'annahu lam yakun aliman. Orang jahil tidak akan tahu kadar seorang berilmu karena dia belum menjadi orang yang berilmu. Ini sesuatu yang diingat baik-baik. Penting musyawarah. Karena sebagian ini juga penyakit kadang di kalangan ikhwanuna, ya. Tahu-tahu tidak musyawarah. Tahu-tahu memutuskan. Tasyawur penting. Wa amruhum syura bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin, mereka senantiasa bermusyawarah. Sekelas para sahabat, mereka musyawarah. Yang ketiga di sini al-isti'dzan minasy-syekh fi talaqqi al-ilm anhu. Minta izin kepada guru ya di dalam talaqi ilmu darinya. Jangan tahu-tahu duduk di majelis, tahu-tahu balik. Ya. Untuk yang ingin belajar di Darul Hadis, sifatnya nginap, ya. Ini izin. Siapapun orangnya, sampaikan. Ya kalau untuk punya kawan, ada yang ingin ngomong, izin, perizinan ada sama Ustaz Abdurrahman. Jangankan di kita nih, di Yaman sama izin. Jangan kita dulu, bukan mentang-mentang datang ke Yaman ya. Cak di Indonesia misalkan tergambar cak rumah belajar ini sama. Kami dulu datang, awal-awal datang, masuk ruang tamu. Sampai sudah dikumpulkan waktu sekitar 15 orang. Atau 14 orang, 15 kalau tidak salah. Masuk ruang tamu, ana ingat kalau tidak salah itu ba'da zuhur atau ba'da asar. Ba'da asar, 15 orang itu kami diajak masuk ke ruangan syekh. Ya syekh, haulai tullab al-judud ja'u min Indonesia di talabil ilmihna. Yang ngomong seperti itu senior, mas'ul, penanggung jawab, istilahnya musyrif kalau pondok kita ini, kalau kita dulu nyebutnya mas'ul.
ngomong Syekh, ya sudah, Syekh Abdurrahman ana ingat dulu ngasih tausiah kita harus semangat belajar, dan nasihat yang pertama kali ana ingat dari beliau, kata beliau, kalau terjadi antum dapati kawan antum satunya, antum datang ke sini kawan antum di sini ternyata satunya pemalas dan antum rajin, katakan kepada antum, hadza firaqu baini wa bainak, ini akhir batas berpisahnya antara aku dan antara engkau. Ini kan potongan ayat kalau nggak salah ya, ucapan Khadir kepada Musa ya. Musa banyak tanya pada saat itu kan. Itu nasihat beliau. Izin bukan mentang-mentang masuk duduk di masjid. Kalau orang Yaman dulu harus ada muzaki. Pentazkiyahnya siapa? Dai dari kampungnya. Antum datang ke sini siapa merekomendasi antum? Ditanya. Fulan, ya sudah antum belajar. Bukan langsung masuk duduk. Ya kalau kajian umum ya enggak masalah. Duduk. Enggak dikenal ustaz, enggak tahu nama, enggak masalah, kajian umum. Layaknya umum. Adapun ingin talaki, ini kan bahasanya talaki. Ya enggak? Zid. Anak talib yukrim syekhahu. Faedah yang keempat, seorang talib itu memuliakan gurunya. Ya, memuliakan guru, menjaga nama baik gurunya. Jangan dijelek-jelekkan. Kalau ada yang menjelekkan dan itu tidak ada pada gurunya, antum bela kehormatan dia. Memuliakan guru banyak hadis-hadis, lihat para sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Yang kelima, at-tawadhu li syekh, tawadhu kepada sang guru, wa adamul kibr alaih, ndak congkak, ndak sombong. Anak talib yudhir hajatahu wa faqrahu ila ilmi syekh, seorang talib menampakkan kebutuhan dan kefakiran dia terhadap ilmu seorang syekh. Wa sata'ti ba'du hadhil adab fi abwabin khassah, dan akan datang sebagian adab-adab ini pada bab yang khusus. Dipahami? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan besok hari Kamis pada bab sabr talib ala sohbati syekh wa ahdil ilmi anhu. Sabarnya seorang talib bersama seorang guru dan mengambil sabarnya tatkala mengambil ilmu dari guru tersebut. Itu juga ya. Wallahu ta'ala.